Yang dimaksud uzlah di sini adalah menyendiri untuk tafakkur, untuk taqarrub ila Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar malam ini Bapak-bapak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Yang penting sehat, jiwa raga sehat, dapur dompet sehat, aman ngajinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da. Amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid wal asatidah, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram, imam besar kita di Masjid Jami' Darul Falah, guru kita Ustadz Abdul Sa'id Ar-Rais, Syekhuna Rais, sesuai namanya Rais, Raisul Am. Allahu Akbar, mudah-mudahan guru kita sehat walafiat, amin. Juga yang kami hormati, kami muliakan guru kita, Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Falah Al-Mukarram Ustadz Maulana. Alhamdulillah beliau selalu sehat dan selalu subur, amin ya rabbal alamin. Singkatnya, hadirin jamaah Masjid Jami' Nurul Falah yang hadir malam ini, mudah-mudahan semuanya selalu berkah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bermuwajahah, berjumpa kembali dalam rangka mengkaji, memahami kitab Al-Hikam, kitab tasawuf. Insyaallah kita akan masuk pasal yang ke-12, yaitu manfaat uzlah. Insyaallah akan kita kupas, akan kita kaji bersama. Namun agar lebih berkah pertemuan kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu buat baginda Rasul, buat pengarang kitab Al-Hikam ini, dan khususnya untuk kita semua yang belajar. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab Al-Hikam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nafa'anallahu bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha, majlis Masjid Jami' Nurul Falah kulluhum ajma'in wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, monggo dibuka kitabnya pasal yang ke-12,
Manfaat uzlah. Oke. Kita beri gambaran dulu, pemahaman dulu sedikit sebelum kita lanjut. Uzlah. Barangkali bapak-bapak sering dengar. Apa sih uzlah itu? Uzlah itu menyendiri. Nah, kalau ada yang mojok-mojok menyendiri, entah di kamar, di masjid, di gua, di hotel, di mana itu bisa dinamai uzlah. Itu yang suka nyendiri pokoknya. Tapi yang dimaksud uzlah di sini adalah menyendiri untuk tafakkur, untuk taqarrub ilallah. Jadi dia berzikir, tidak boleh ada yang ganggu. Dia berzikir, tidak ada boleh keramaian. Dia tafakkur, dia berdiskusi atau berkomunikasi dengan Rabb-nya. Nah, ini namanya uzlah. Nah, sekarang di pasal ini manfaat uzlah itu apa sih? Nah, kira-kira udah ada gambaran uzlah bapak-bapak ya? Dari judulnya insya Allah udah nangkap, udah mafhum. Nah, kita bacakan dulu redaksi Arabiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala faslun ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Oke. Kita lihat maknanya. Tiada yang lebih berguna bagi hati selain uzlah. Dengan uzlah hati memasuki lapangan tafakkur. Oke, pelan-pelan kita cerna dulu maknanya. Tiada yang lebih berguna bagi hati. Jadi hati ini punya wadah, fungsi, dan juga punya penyakit, punya obat, punya segala-gala dalam hati ini. Nah, ternyata tiada yang lebih berguna bagi hati. Maksudnya hati itu butuh sesuatu yang paling urgent dan paling manfaat buat diri hati. Kalau kita ini yang paling berguna buat kita misalnya pakaian, atau makan minum, atau istirahat tidur, atau shopping, atau jalan-jalan misal. Nah, ternyata sekarang ini hati itu sangat-sangat membutuhkan bagi hati itu, atau sangat-sangat bermanfaat bagi hati itu adalah uzlah. Jadi kebutuhan hati yang paling urgent, yang paling bermanfaat adalah uzlah, yaitu menyendiri. Tuh. Jadi hati kita ini sebenarnya nggak bisa rame-rame itu sebenarnya. Kalau yang rame-rame mah itu bisa dikategorikan nafsu akal sehat kita, giroh kita, ya. Nah, kenapa hati itu butuh uzlah? Karena dengan uzlah itu hati bisa tafakur. Tuh. Apa itu tafakur? Nah, ada panjang lagi ntar. Ya, sekilas dulu tafakur itu adalah wadah hati ya, untuk berjalan, untuk berdialog, untuk berkomunikasi dengan Rabb-nya. Tuh. Hanya dengan tafakurlah hati itu bisa khusyuk, hati itu bisa berdialog, hati itu bisa berkomunikasi dengan Rabb-nya. Tuh. Nanti kita beri contoh gambarannya. Tapi ini yang dimaksud maknanya tadi, hati itu ternyata butuh uzlah. Kita semua ini butuh uzlah. Oh, enggak, saya butuhnya rame-rame diskotik misalnya. Nah, itu bukan hati sebenarnya itu. Walaupun muaranya di hati juga ujung-ujungnya, tapi bukan itu yang sejatinya. Itu biasanya karena akal pikiran dibenturkan dengan nafsu kita. Tapi hakikinya hati itu pengen menyendiri untuk berdialog, beribadah, bermi'raj dengan Rabb-nya. Tuh. Ini gambaran maknanya Bapak-bapak ya. Insya Allah nanti kita akan buka sesi diskusi biar lebih jelas. Nah, singkatnya beruzlahlah supaya bisa bertafakur. Menyendirilah supaya bisa konsentrasi. Itu makna lainnya nih di makna ini. Menyendirilah supaya bisa khusyuk.
Menyendirilah supaya bisa konsentrasi, bisa bertafakur, bisa evaluasi diri, muhasabah. Nah, itu maksudnya nih. Baik, tidak perpanjang kalam, kita lihat penjelasannya biar lebih kuat pemahaman kita. Uzlah atau menyendiri merupakan cara terbaik bagi seorang murid untuk membersihkan hati dari segala kelalaian dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ini paragraf pertama, bapak-bapak sekalian. Artinya uzlah atau menyendiri itu adalah cara terbaik bagi kita mau mengevaluasi diri, bagi kita yang mau mendekatkan diri, bagi kita yang mau bertafakur, konsentrasi untuk menuju Allah. Tafakur itu umpama sebuah lapangan. Ya, ini diumpamakan ya. Jadi tafakur itu diumpama sebuah lapangan. Anggap lapangan depan ya, itu tafakur. Di sana hati berputar-putar seperti seekor kuda yang berpacu di sebuah arena pacuan. Ini paragraf kedua. Jadi tafakur itu diibaratkan atau diumpamakan lapangan. Anggap ini lapangan, ini semua ini lapangan. Ini tafakur. Kemudian hati kita seperti kuda yang berputar-putar, yang bermain-main di lapangan itu. Nah, berarti uzlah itu tadi, kata tadi, untuk bisa tafakur. Nah, tafakur itu supaya hati bisa leluasa bermain peran di dalamnya. Artinya bisa mau ke atas, mau Isra, mau Mi'raj, mau apa saja, mau zikir, mau apa, yang penting ada wadahnya dulu. Tuh. Maka uzlah itu wadah untuk bisa tafakur. Tafakur itu lapangan hati supaya hati leluasa untuk berekspresi, untuk mengeluarkan unek-uneknya, untuk berdoa, untuk berzikir, untuk muhasabah, untuk apapun dengan Allah, dengan Rabb-Nya. Mau curhatan dengan Rabb-Nya, monggo, itu butuh uzlah sehingga melahirkan tafakur, konsentrasi. Dari konsentrasi itu leluasa hati untuk berdialog dengan Rabb-Nya. Itu maksudnya paragraf yang kedua. Lanjut paragraf ketiga. Bila seorang murid, ingat murid sudah berulang-ulang dijelaskan, murid itu adalah orang yang starting, orang yang mewakafkan dirinya, bertekad untuk menuju Allah. Itu murid. Bila seorang murid terlalu banyak bergaul dengan manusia, pandangan dan hatinya akan tertuju pada keduniaan, sehingga yang kemudian tampak jelas di hadapannya hanyalah hal-hal yang bersifat materi dan fana. Tidak demikian jika ia beruzlah, menjauhi pergaulan dengan manusia, hatinya akan disibukkan dengan hal-hal gaib. Nah, paragraf ketiga ini perbedaan kita menyendiri atau uzlah dengan kita bergaul dengan manusia, bersosial dengan manusia, ada perbedaan mendasar. Kalau kita bergaul dengan manusia, dengan sosial, apalagi bergaulnya dengan orang-orang yang materialistis, itu akan membuahkan hasil kita tertuju pada materialis, yang materialis itu fana, bahkan akan tertuju pada jabatan, pada muamalah, pada apa saja. Tapi kalau kita menyendiri, sedikit tidak kita tidak masuk kerana kesibukan dunia tadi. Ada kesempatan kita untuk bermuhasabah, untuk bertafakur, untuk berzikir, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ada ranah itu, sehingga akan membuahkan hasil juga. Kita akan diperlihatkan hal-hal di luar jangkauan yang manusia tadi umumnya, yaitu hal-hal gaib. Itu yang namanya mukasyafah. Ini bukan berarti kita nyuruh bapak-bapak meninggalkan dunia ya, lalu pergi ke gua. Nanti ada kemasan-kemasannya. Dulu baginda Rasul begitu juga. Beruzlah ke gua Hira selama 40 hari 40 malam. Dapatlah hal gaib yang beliau lihat, yaitu kalam Allah, firman Allah pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketemu dengan Jibril. Yang semua orang yang keseluruhan umumnya tidak melihat itu, tidak mendengar itu. Nabi Musa juga beruzlah di Gunung Tursina namanya, yang sekarang di pesisir Mesir. Ya, ada Bukit Tursin, itu di Mesir. Nah, di situ beliau 40 hari 40 malam beruzlah.
Nah sekarang kita mau uzlah bagaimana? Oh nggak ada gua kok di Jakarta misalnya. Bisa di masjid, bisa di rumah, bisa di musola, bisa di mana saja. Yang penting kita bisa konsentrasi. Bayangkan juga kalau bapak-bapak lagi ngerjain proyek misalnya, itu menyendiri, bikin proposalnya, bikin ini nggak boleh diganggu, pusing nih, harus fokus, baru goal proyeknya. Nah itu gambarannya. Pun kita berusaha itu menyendiri, bertafakur untuk berzikir, mohon ampun, sampailah kita nanti konsentrasinya mengarah kita dipertemukan kepada hal-hal gaib. Nah insyaallah ini ya. Tapi paragraf yang keempat biar enggak berpanjang kalam, dalam sebuah khobar disebutkan bertafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Tuh bayangkan ini ada hadisnya ini. Kalau di hadis itu ada yang menyebut sepanjang malam juga ada tafakur sesaat, ya lebih baik daripada sepanjang malam sholat tahajud, ada juga begitu ya. Kalau di sini bertafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Bayangkan ini. Bertafakur, kita berzikir, kita bermuhasabah, kita apa saja ibadah yang membuat kita dekat dengan Allah, itu sebenarnya lebih baik daripada kita ibadah rutinitas tak ada bekasnya, itu kasarnya. Ini lagi-lagi bukan menyalahkan di makom syariah, tapi ini makom tasawuf. Ini kita kajinya itu lebih mengarah ke hati, lebih mengarah ke ruh ibadahnya. Ada hadisnya itu tafakkur sa'atan ya khairun min ibadati sanatin. Ada juga begitu hadisnya. Ya, bertafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Ada juga begitu. Kalau di sini 70 tahun bayangkan. Oke, lanjut. Ada seorang yang bertanya kepada Ummu Darda, amalan apa yang paling diutamakan Abu Darda? Ada sahabat ini, Ummu Darda ini sahabat dekat juga dengan baginda Rasul. Lalu ada sahabat lain bertanya, amalan apakah yang paling utama? Ya, dijawab, Ummu Darda menjawab tafakkur. Ini jawabnya tafakkur. Dengan bertafakkur, seorang bisa mendalami hakikat, mengagungkan Allah, dan mengutamakan segala hal yang diridhoinya. Dengan bertafakkur, ia bisa menganggap hina semua hal yang dibenci Allah sehingga terdorong untuk meninggalkannya. Dengan bertafakkur, seorang bisa mengetahui keburukan-keburukan jiwa yang terselubung, kejahatan musuh dan tipuan dunia. Ia juga bisa mengenali segala muslihat sehingga bisa dengan mudah menghindarinya dan selamat dari bahaya-bahaya yang ditimbulkannya. Nah, ini alasannya kenapa bertafakur. Minimal di sini ada 3 alasan. Dengan 3 kali itu. Tadi kenapa tafakur? Alasannya dengan bertafakur, 1, seorang bisa mendalami hakikat, mengagungkan Allah dan mengutamakan hal-hal yang diridhoinya. 2, dengan bertafakur, ia bisa menganggap hina semua hal yang dibenci Allah sehingga terdorong untuk meninggalkannya. Tuh, 2 tuh. 3, dengan tafakur, seorang bisa mengetahui keburukan-keburukan jiwa yang terselubung, kejahatan musuh dan tipu dunia. Ia juga mengenali segala muslihat sehingga ia dapat mudah menghindari dan selamat dari bahaya-bahaya yang ditimbulkannya. Itu 3 alasan untuk bertafakur. Itu boleh digaris bawah itu, bapak-bapak boleh tandain. Lanjut paragraf berikutnya, dengan menyendiri dan merenung, seorang murid melatih diri untuk berkholwat. Salah satu dari 4 rukun tarekat, 3 rukun lainnya adalah bersikap diam, berlapar-lapar, dan bangun tengah malam. Ini bagi murid menempuh jalan tarekat sendirian. Artinya di paragraf ini, bertafakur itu juga bagian dari tarekah. Yang bapak-bapak kalau belajar tarekah itu ada tafakurnya juga. Yang berzikir, yang duduk fokus, tidak pada
bahas duniawi, fokus pada zikirnya, fokus pada apa istilahnya kekhusyuan ibadah amaliyahnya, itu juga namanya tafakkur, uzlah. Kemudian paragraf terakhir, adapun bagi murid yang berada di bawah bimbingan guru, tentu ia harus banyak bergaul dengan gurunya, juga dengan saudara-saudara yang turut membantu menempuh jalan tarekat. Jika ia telah menjadi arif atau sudah mengenal Allah, itu arif ya, tak masalah baginya bergaul dengan manusia manapun, karena saat itu di matanya hanya Allah yang terlihat. Perlu dicamkan bahwa yang menjadi tujuan utama adalah tafakur, sedangkan uzlah menyendiri hanya sebagai media atau faktor pendukung. Tuh garis bawahnya ini. Jadi uzlah itu hanya medianya, yang menjadi tolak ukur, yang menjadi tumpuan itu bertafakurnya, berkonsentrasinya. Tuh. Jadi di paragraf terakhir ini, kalau kita masih kadar makomnya murid, kita dijaga pergaulannya, bergaul dengan gurunya, bergaul dengan sahabat-sahabatnya, bergaul dengan orang soleh, supaya apa? Supaya hatinya bagus. Tapi kalau sudah makomnya arif billah, orang udah makomnya ma'rifah, itu bergaul sama siapapun boleh, mau bergaul dengan preman, mau bergaul dengan bandar narkoba, mau bergaul dengan orang soleh, orang macam-macam, karena tidak terpengaruh baginya, karena yang dia lihat semua itu adalah ciptaan Allah, yang di dalamnya ada percikan nur Allah semua, sehingga dia melihat makhluk itu sama hanya dengan lihat Allah. Jadi udah kebal, istilahnya udah kebal, udah paten imannya. Tapi kalau kita masih murid, masih goyah, itu dijaga. Nah ini yang dimaksud uzlah ini bagi seorang murid, supaya menjaga, bertafakur itu menjaga dirinya. Tapi kalau, nah tadi bukan kita batasi pergaulan ini, tapi itu menjaga diri supaya aman, tidak tergoyahkan, tidak terjerumuskan, karena masih labil istilahnya hati seorang murid itu. Tapi kalau udah ma'rifah, udah menjadi paten, udah bagus, mau bergaul dengan siapapun, hati itu udah stabil, udah bagus, tidak berpengaruh. Nah ini pentingnya. Sehingga konsep yang ke-12 ini mengarahkan kita supaya memberi ruang hati ini untuk menyendiri, untuk bertafakur kepada Allah. Jadi hati itu butuh waktu, ruang dan kesempatan untuk bermuhasabah diri, berzikir. Nah itu perlu supaya dia konsentrasi bagus untuk hal-hal ibadahnya. Baik. Jelas sampai sini Bapak-bapak? Itu udah paragraf terakhir. Selanjutnya kalau ada yang kurang jelas atau ada yang menambahkan, mari kita buka sesi diskusi, mari kita buka tanya jawab, karena rohul ilmu al-mudzakarah, hidupnya ilmu itu dengan diskusi, dengan berdialog. Taib, tidak terkesan pasif, mari kita aktif, kita beri kesempatan. Yang mau bertanya monggo, yang mau menambahkan juga monggo. Barakallah. Silakan Bapak-bapak. Kalau nggak ada pertanyaan itu berarti jelas tuh ya. Dalam arti semua perkara dalam tafakur itu kita ingin uzlah dari pihak berbuka, kejelekan, bahkan pemborosan. Kita berpikir bahwa semuanya itu adalah untuk kita, sehingga kita yang bertafakur tentang Rasul Allah, ibadah kepada Allah, itu merupakan golongan Islam. Ya, terima kasih, pertanyaan bagus ya, sekaligus memberi pandangan. Ya benar, itu adalah uzlah. Karena uzlah itu tidak mesti harus berhari-hari, tidak mesti harus berminggu-minggu, tidak mesti harus berbulan-bulan. Sesaat kita bertafakur, berpikir uzlah. Habis maghrib nih, nggak kita langsung balik ke rumah, ada spare waktu barangkali setengah jam atau 40 menit kita duduk di sebelah sini, kan nggak rame, di sebelah sini juga kosong. Kita menyendiri, simpan HP-nya, off kan semua biar nggak ganggu
Tiba-tiba pas uzlah atau pas tafakur bunyi HP-nya, nelpon istri, ayo cepat pulang, nggak jadi uzlah. Nah, simpan dulu, pokoknya diri aja semuanya dengan sejadahnya atau dengan ininya. Apa nawaitunya? Pertama, karena ini di masjid, bolehlah nawait i'tikaf ya, biar dapat pahala i'tikaf juga. Kemudian setelah niat i'tikaf baru tuh udah selesai tadi kan sholat maghrib, sholat sunnah udah. Mau baca Quran juga lebih awal satu ayat dua ayat boleh juga, bagus. Udah, kalau udah seperti itu udah duduk curhat kepada Allah. Ya Allah, hamba ingin menghadapmu ya Allah. Engkau yang maha kuasa, engkau yang maha hebat, engkau yang maha memiliki seluruh diri hamba dan alam raya ini ya Allah. Curhat semuanya. Dan ini uzlah namanya, itu menyendiri tapi bertafakur, bermuhasabah diri. Ya Allah, hambamu ini hamba yang dhaif, hamba yang masih kotor, hamba yang banyak dosa. Ya Allah, ampuni segala khilaf lupa dosa hambamu ini ya Allah. Atau mulai startnya itu mohon ampun dulu. Jangan langsung main eksekusi, belum ya, istighfar dulu baiknya. Ini step by stepnya, niat terus istighfar. Ini bagian dari kita memuji Allah juga, bagian dari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Habis itu puji lagi, ya Allah, ku sadar bahwa engkau itu adalah maha kuasa. Engkau bisa saja membuat hambamu ini mati besok, mati detik ini. Ya Allah, hambamu ini tidak pantas untuk menyandalkan, menganggap amal ini banyak, amal kita ini hebat, melainkan engkaulah yang maha ridho semua atas perbuatan hamba ini. Ada yang kau ridho atau tidak yang kau ridho ya Allah, ridhoilah segala aktivitas hamba ini. Mohon terus tuh arahkan semua tuh. Lalu nanti setelah mulai ada kebuka hati pikiran, biasanya dalam kebuka hati pikiran itu kita terbawa pada alam bawah sadar namanya. Alam bawah sadar itu mengarahkan hati pikiran kita itu kepada, kalau alam bawah sadar itu masuk pada ruang alam semesta tapi bukan dunia ini. Jadi alam semesta yang luas itu bisa dijangkau dengan kebukanya mata hati kita, kebukanya pikiran kita, tapi lebih-lebih mata hatinya. Maka akan terlihat tuh alam besar yang dunia ini bagiannya kecil sekali. Itu mulai terlihat. Awalnya gelap, mulai terang sedikit. Nah, itu nanti lebih jauhnya lagi kalau mukasyafah akan terlihat yang alam yang gaib tadi itu. Entah terlihat malaikat Jibril, entah terlihat baginda Rasul, entah terlihat para aulia, para wali, entah terlihat guru-guru kita yang ngajarin kita, entah terlihat apa istilahnya suatu kejadian yang kita diberi gambaran, dan kejadian itu barangkali sejak kita lahir dari rahim ibu, kemudian terus berkembang. Nah, kita lahir dari keadaan tidak ada apa-apanya, naik sampai setua ini. Nah, itu akan diberi perlihatan itu juga. Udah masuk tafakurnya itu, udah masuk, udah dapat uzlahnya itu. Nah, apalagi kalau uzlahnya udah masuk ke arah situ, nggak terasa waktu itu. Udah pagi aja, padahal terasa baru 2 detik atau baru terasa kita ini bersesaat. Ternyata bagi orang lain yang lihat udah subuh. Nah, itu nikmatnya bertafakur. Dan nggak ada rasa capeknya, nggak ada laparnya, nggak ada hausnya, karena energi positif yang datang dari Allah itu hadir juga memberi kontribusi pada hamba-hamba yang tafakur tuh. Jadi makan minumnya otomatis itu namanya tuh. Nggak tahu kapan kenyangnya, kenyang aja bawaannya. Nggak tahu kok nggak haus, bagus aja rasanya dahaga. Itu bagian dari tafakur, perlu dibuktikan. Nah, sekali lagi dari pertanyaan tadi, bertafakur itu di mana saja boleh, kapan saja boleh, sedetik boleh, 5 menit boleh, setengah jam boleh, 1 jam boleh, dan berapa hari pun boleh. Jadi untuk tujuan kita supaya bisa konsentrasi, itu aja sebenarnya dalam bertafakur ini. Tapi itu al-mukarram, mudah-mudahan bisa ditangkap dan difahami. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi bapak-bapak? Monggo.
Ah. Baik, bagus, barakallah. Amalan khusus supaya kita bertafakur. Kalau udah bahas tafakur, bahas uzlah, itu namanya bahas hati. Ada amalan khusus hati itu yang bahkan bapak-bapak udah hafal nyanyiannya itu, udah hafal. Yang obat hati ada 5 itu sebenarnya amalannya itu. Ada yang tahu nyanyiannya? Tombu hati, coba. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. 1, itu amalannya baca Quran aja dulu. Apalagi bisa dipahami artinya, mana insya Allah hati itu akan mampu bertafakur, hati itu akan mampu baik, suci. Yang kedua, apa bapak-bapak? Salat malam dirikanlah. Jadi salat malam itu selalu berusaha kita bangun tengah malam untuk bertahajud. Karena hati itu suci sekali kalau kita sering bertahajud. Nabi pernah menyebutkan, man talabal ula sahirul layali. Siapa yang ingin makomnya baik di hadapan Allah, tinggi di hadapan Allah, sahirul layali, jagalah malam itu untuk tahajud. Apalagi di Al-Qur'an udah jelas, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam bangun bertahajudlah, asa rabbukum, semoga Allah Tuhan kalian semua, asa ya, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, menempatkan maqammu di tempat yang terpuji. Nah ini yang itu 2 amalan hati semua tuh. Yang ketiga, apa bapak-bapak, ada yang hafal? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah ini berkumpul dengan orang soleh ini juga bagian dari obat hati. Barangkali kita nggak kuat baca Quran, barangkali kita nggak kuat untuk bertahajud, tapi suka nongkrong, suka ngopi, kumpul aja dengan orang-orang soleh. Itu juga obat hati, amalan untuk hati. Sering diskusi, sering bahas-bahas tasawuf, sering ngaji kajian-kajian. Ada di rumah Ustadz Maulana, ada di rumah Ustadz Rois, kumpul ngopi. Nggak kerasa, kumpul dengan orang-orang soleh itu juga obat hati. Tuh. Yang keempat, apa? Berpuasa. Ada kok nyanyiannya tuh ya. Kita ini nggak cakep-cakep amat kalau nyanyiin. Jadi berpuasa yang keempat tuh. Berpuasa dapat melembutkan hati. Bayangkan kita keras hati, keras emosi, mudah marah. Kalau berpuasa, redam tuh. Tuh. Yang keempat. Yang kelima, bapak-bapak, ada yang hafal? Kalau nyanyiannya tuh, kalau bapak ibu mau ngecek, boleh tuh. Oh ini ada yang nyanyiinnya, Tombu hati itu. Opik apa ini? Opik ini ada ini. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat perbanyak berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Nah berarti 5 hal ini yang terakhir tadi zikir. Kemudian salah satu siapa bisa menjalani, moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Artinya kalau nggak bisa semua, satu saja dari 5 item tadi itu bisa melembutkan hati, bisa membuatkan konsentrasi tafakur kita tuh bagus. Pertanyaannya, baca Quran sering kita baca, tinggal pahami maknanya. Salat tahajud sering kita laksanakan misalnya itu. Puasa Senin Kamis laksanakan. Zikir iya. Barangkali ngopinya kurang misalnya nih, kumpul dengan orang soleh. Nah karena ngumpul dengan orang-orang soleh itu di samping sosial dapat, juga ilmu dapat, juga percikan-percikan nur ilahi orang-orang baik itu juga dapat, komplit ini.
Nah, sekiranya berat untuk baca Quran, berat untuk sholat tahajud, berat untuk berpuasa, berat untuk berzikir, minimal mau berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu obat hati. Di mana ada orang yang kumpul, silakan, itu lebih mudah. Itu kalau anak muda suka banget kumpul orang soleh. Nah, diberikan wadah ruang itu, insya Allah. Nah itu Pak Ustadz ya. Dari selebihnya banyak amalan hati itu, bisa dengan istighfar, mengampun, bisa dengan berzikir kita, macam-macam. Tapi kalau udah bahas amalan hati itu sebenarnya luas ya. Kita ikhlas juga amalan hati, kita jujur amalan hati, semuanya muara ke hati. Tapi disarankan kalau mau yang mudah tadi, berkumpul dengan orang soleh, insya Allah itu hati lembut tuh. Barakallah. Itu ya Pak Ustadz ya. Insya Allah bisa tafakur dengan uzlah, bisa. Monggo ada? Oh iya, silakan. Monggo. Jadi yang namanya uzlah, saya tarifnya itu mengasihkan diri, menjaga diri, menyendiri dari keburukan dosa. Uzlah. Di sini terbagi dua. Yang satu uzlah hidayah, yaitu mengasihkan diri, menyendiri, menjaga diri dari keburukan dosa dengan berkaitan seperti beribadah di gunung, di gua, di tempat yang tidak ada manusia. Yang kedua, tujuan hidayah itu mengasihkan diri, menyendiri, menjaga diri dari keburukan dosa, tetapi tetap bergaul dengan manusia. Mungkin itu ya. Baik, barakallah. Alhamdulillah, itu ada penambahan ilmu buat kita semua. Ya, alhamdulillah tadi dilengkapi bahwa uzlah itu dibagi dua lagi. Ya. Ada yang uzlah bil hidayah, supaya kita bagus, petunjuk Allah, kita asihkan diri dari keburukan-keburukan yang kita lakukan, totalitas kita ngasingkan diri, ini ceritanya. Nggak bergaul dengan manusia, itu tadi dicontohkan di gunung, di mana saja yang sepi ya. Yang kedua tadi uzlah bin nihayah ya. Ini juga mengasingkan diri secara qalbun kita iya, secara keburukan-keburukan iya, tapi tetap kita juga bergaul dengan sosial kita. Yang uzlah apa? Hatinya, tapi fisiknya tetap bersosial. Itu juga bagian dari uzlah. Baik. Jadi kita ini ya mau meraktekinnya itu yang hebat ya. Di saat tadi diuraikan dalam keadaan berkecamuknya kehidupan ini, dari pagi sampai pagi lagi kita beraktivitas, kasarnya sibuknya luar biasa, ngejar target, ngejar yang Grab ini misalnya, ngejar target, ngejar setoran, ngejar cicilan, macam-macam luar biasa. Tapi sedikit tidak kita beri ruang, dipanggil untuk sholat subuh hadir, habis itu uzlah 5 menit misalnya. Sholat zuhur masih di jalan misalnya, kita sempatkan diri untuk berhenti sholat dulu. Asar begitu lagi, maghrib, isya begitu lagi. Insya Allah kita akan dicintai, walaupun kita sibuk luar biasa 24 jam, tapi kita sisihkan waktu untuk hal-hal bisa bertafakur seperti itu. Insya Allah Allah senang sama kita dan Allah ridho sama kita itu, insya Allah. Barakallah. Terima kasih Ustaz ya, penambahan yang baik, penambahan yang bagus. Nah, monggo. Kalau kita uzlah, kita bertafakur, harus perlu bimbingan orang guru, apakah tidak? Karena kalau tidak dengan bimbingan guru, takut ada yang masukin yang lain. Betul. Ini pengalaman guru kita, ini pengalaman. Betul. Jadi ada tingkatan-tingkatan sebenarnya makom orang berspiritual tuh. Ada makom awam, ada makom abid, ada makom muhibin, ada makom arif billah. Kalau posisi kita masih awam, abid, al-muhibin, wajib kita butuh bimbingan tuh. Nah, bimbingan ini namanya mursyid. Mursyid itu ada dua lagi. Ada yang mursyid zohir, ada yang mursyid batin.
Mursyid zahid itu bisa guru-guru kita yang kita lihat nih, ustadz-ustadz kita, kiai kita. Ada juga mursyid batin. Mursyid batin itu para aulia-aulia Allah, para anbiya-anbiya Allah, para malaikat-malaikat Allah. Itu mursyid batin itu. Jadi mereka itu kalau sudah makomnya sudah sampai al-muhibbin, kalau tadi awam arif itu biasanya mursyidnya zahir nih, mursyidnya zahir. Para kiai, para tuan guru, para ustadz. Tapi kalau udah makomnya al-muhibbin, arif bila ini mursyidnya batin ini, berguru dengan Allah, berguru dengan malaikat, berguru dengan anbiya, berguru dengan aulia-aulia Allah. Tuh barakallah. Ini kudu wajib, bukan lagi dibiarkan kalau kita mau beruzlah, mau kita masuk ke dunia tasawuf, ada guru. Tadi kalau nggak ketemu yang batin, yang zahir dulu. Nanti insya Allah akan ketemu yang batin insya Allah. Itu ya Pak Kiai. Barakallah. Baik, sudah bisa Bapak-bapak, kita cukupkan. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Mudah-mudahan pemahaman kita semua yang kita dapat ini dan ilmu-ilmu yang kita dapat ini bisa kita amalkan, dan tentunya dari Allah semualah pemahaman itu Bapak-bapak sekalian. Barakallahu li wa lakum ajmain. Kita tutup dengan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.